kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji namamu. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita, Rohmu hadir di sini. Dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus, sukacita, Rohmu hadir di sini. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji namamu. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita, Rohmu hadir di sini. Dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus, sukacita, Rohmu hadir di sini. La 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 la, haleluya. La 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 la, la 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 la, haleluya. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita, Rohmu hadir di sini. Dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus, sukacita, Rohmu hadir di sini. Yeay! Hai teman-teman, welcome back di podcast seru PD Gunadarma. Yeay! Perkenalkan, nama aku Putri Florence. Nama aku Angelina Tabita. Nah teman-teman, di awal tadi teman-teman udah lihat kalau kita tadi ada cover lagu ya. Iya. Lagu dari GMS. Judulnya Tertawa. Ketawa ya. Harus ketawa ya dengernya. Kan ketawa. Iya. Nah teman-teman tahu nggak apa yang akan kita bahas kali ini? Ayo coba teman-teman tebak. Kayaknya nggak ada yang tahu deh Kak. Ya, padahal kan kita udah kasih kode ya di depan Iya. ya. Nggak Apa peka coba? dia. Bukan sih, bukan. Kalau kalian berpikirnya tentang cover lagu, enggak. Kita nggak bahas cover lagu mah untuk apa dibahas ya? Jadi kita bahas apa Kak? Talenta. Oh iya talenta, Kak Tabita. Iya. Kita di sini kalau boleh tahu, talenta kita apa ya? Talenta kita apa ya? Iya. Iya. Teman-teman pernah nggak ngerasa seperti itu? Kayaknya banyak ya yang kayak gitu. Kayak nggak tahu gitu talentanya apa. Iya. Terus nanti tanya nih sama teman-teman, sama temennya ya kan. Contoh. Tabita. Kamu lihat kalau aku bisanya apa sih? Gitu. Padahal Kalau aku lihat-lihat ya gitu, kamu tuh bisa bernyanyi. bernyanyi. Oh, salah ya tipe aku. Bernyanyi. Oh, jangan lupa bernya ya guys. Iya. Jadi bernyanyi. Oh, kalau aku lihat kamu bisa main musik. Tapi ya kadang-kadang aku tuh ngerasa aku nggak bisa apa-apa gitu.
Ini memang sering terjadi. Aku juga ngerasa gitu. Tapi bukan nggak bisa apa-apa. Cuma kalau aku nggak pede. Teman-teman juga pernah ngerasain kayak gitu nggak? Punya talenta tapi nggak pede untuk ngeluarin talentanya. Banyak banget ya pasti. Aku juga. Oh iya. Jadi kita sama-sama gitu. Di waktu tertentu pasti talentanya kayaknya nggak punya talenta gitu. Kayak hidup ya begini-begini aja gitu. Padahal talenta itu apa sih? Menurut kakak itu talenta itu apa kak? Kok malah dibalik lagi? Ya bener-bener ya punya teman begini. Kan kita partner. Iya partner kan kita nanya balik. Tempat dan waktu. Oh iya terima kasih. Jadi teman-teman saya yang nanya saya juga yang jawab ya. Nggak apa-apa untuk teman-teman. Jadi teman-teman pernah tahu nggak talenta itu sebenarnya bisa dibilang hadiah dari Tuhan. Jadi dari lahir gitu kita udah dikasih talenta kayak gitu. Iya. Itu tuh dari setiap manusia yang ada itu tuh ada talentanya langsung dari Tuhan atau ada yang nggak punya sih kak gitu? Oh pastinya semuanya pasti ada kan. Masa Pasti teman-teman di sini ada yang nggak punya talenta? Berarti kalau nggak punya talenta nggak ada dong kelebihannya. Masa semuanya apa sih? Apa namanya? masa dalam hidupnya kekurangan terus ya susah banget, kasihan. Iya, pasti di dalam diri teman-teman pasti punya talenta ya teman-teman. Kalau teman-teman ngerasa nggak punya talenta, coba tanya kembali gitu dalam dirinya apa sih yang menjadi talenta dalam diri teman-teman. Nah itu jadi kelebihan teman-teman untuk memuliakan Tuhan. Karena talenta itu dapatnya dari Tuhan. Jadi kita kembalikan untuk Tuhan. Ya, pintar sekali. Ya kita berdua pintar. Iya. Lanjut kak. Jadi kak, gimana sih caranya buat kayak kan aku belum bukannya aku nggak punya talenta gitu, tapi aku tuh belum tahu gitu talenta aku itu apa kayak gitu. Itu bagaimana buat cara kita menemukan talentanya? Kalau menurut aku, kalau teman-teman yang belum tahu yang punya talenta, belum tahu talentanya apa maksudnya, kalian bisa tanya diri kalian kembali masing-masing. Apakah kalian itu memang benar-benar udah terima talenta kalian? Sebenarnya kalian itu udah tahu gitu talenta kalian. Karena itu pasti pernah kalian lakukan dalam kehidupan kalian. Kayak gitu. Tapi karena kalian gak bersyukur dan gak memahami talenta kalian, jadi akhirnya aku pengennya kayak si A. Karena dia bisa nyanyi, aku gak bisa nyanyi. Aku pengennya kayak si B. Karena dia bisa main musik, aku gak bisa main musik. Kayak gitu. Karena fokusnya itu pengennya punya talenta orang lain. Jadi ngerasa diri gak punya talenta. Padahal setiap kita punya talenta ya. Nah kalau yang gitu bertobat. Jadi setiap kita diciptakan unik kan masing-masing dengan talentanya masing-masing yang udah Tuhan kasih. Ya. Nah aku nih sering dengar setiap apalagi di zamannya sekarang ini ya, di zamannya kita ini banyak banget kan yang ngerasa kayak udah punya talenta satu, pengennya aku pengen bisa kayak dia, udah nanti udah dapet pengen bisa kayak dia, terus habis itu pengen bisa kayak dia, jadi semuanya pengen dia punya gitu talentanya. Nah itu nggak bisa juga seperti itu kayak gitu, karena teman-teman harus tahu juga kan itu dapatnya dari Tuhan. Kalau misalnya kalian contohnya nih ada orang yang punya nih talenta ya kan, contohnya seperti Tabita dia bisa main musik, bisa main musik. Tapi kalau misalnya dari lahir dia nggak pernah denger musik, terus dia nggak pernah pegang gitar ya kan, dia nggak pernah tahu tentang musik, terus tiba-tiba dia tahu, ya nggak bisa juga gitu, ya kan? Karena kalau Tabita sendiri deh gimana? Coba sharing, kenapa bisa main musik gitu kan? Karena aku juga nggak bisa main musik ya teman-teman. Kalau dari pengalaman aku pribadi ya, waktu itu aku mulai mengenal talenta gitu semenjak aku pelayanan di gereja. Itu aku awal pelayanan itu aku bilang kan ke Tuhan aku nggak bisa apa-apa kayak gitu. Orang-orang yang lain kan tadi kan aku bilang kayak kamu bilang, kayak kamu ngebandingin diri kayak gitu kan sama orang lain udah punya talenta ini, talenta itu kayak gitu. Tapi aku bilang sama Tuhan aku nggak punya talenta apa-apa kayak gitu. Bahkan aku takut gitu ngomong di depan banyak orang kayak gitu. Terus aku takut buat nyanyi gitu karena yang tahu suara aku ya maaf ya gitu kan, nada kemana, suara kemana, anak PD pasti tahu kan gitu. Nah terus jadi song leader buat anak sekolah minggu aja aku tuh nggak bisa, apalagi ngajar kayak gitu kan. Setelah aku bilang kayak gitu sama Tuhan, aku
bilang, Tuhan aku cuman punya tenaga doang kayak gitu, aku cuman bisa rapi-rapi barang, beres-beres, nyapu kayak gitu. Ya udah aku mau kasih semuanya gitu buat Tuhan. Nah semenjak dari situ pelan-pelan Tuhan tambahin gitu, Tuhan bukakan kayak gitu satu-satu gitu. Aku jadi bisa ya seenggaknya walaupun ya sedeng lah gitu bisa buat mimpin pujian sekolah minggu kayak gitu, bisa untuk main gitar kayak gitu, nari. Tapi semuanya juga ada prosesnya gitu, nggak tiba-tiba langsung bisa kayak gitu. Tapi aku belajar dulu kayak gitu, lihat orang kayak gini, oh kayak gini ya gitu untuk bisa kayak gitu. Akhirnya coba untuk belajar dan bisa. Kan beda ya kalau misalnya talenta dari lahir nih, kalau dari lahir kan emang suaranya udah bagus kan kayak gitu. Tapi enggak aku kayak gitu. Jadi aku bener-bener belajar lagi kayak gitu, coba hal-hal baru, gagal, jatuh kayak gitu, insecure. Teman-teman gitu. Pernah ngerasa insecure? Ya kita bisa belajar dari Tabita, oke? Iya, tapi coba lagi kayak gitu, karena ya hidup adalah proses jatuh bangun, coba lagi dan coba lagi kayak gitu. Kalau kita berhenti nyoba kayak gitu, kita nyerah kayak gitu, udahlah aku nggak bisa apa-apa, aku ya udah Tuhan hidup aku gini-gini amat sih kayak gitu. Iya kita selamanya bakalan kayak gitu. Tapi percaya deh, setiap kita masing-masing tuh pasti ada maksud rencananya Tuhan kayak gitu. Dan gak mungkin Tuhan asal-asal nyiptain kita kan. Ya itu betul. Iya. Jadi pengalaman hidup aku tuh ya kayak gitu. Nah dari cerita ini apa coba teman-teman yang bisa teman-teman ambil? Ayo apa? Tentang talenta. Aku bakal kasih waktu sedikit ya, cuma 2 detik aja untuk kalian mikir, karena kan cepet ya untuk mikir hal itu doang gitu ya. Jadi apa sih yang bisa kalian ambil tentang talenta di dalam diri kalian dari cerita Tabita gitu? Kalau aku nangkepnya di setiap kehidupan kita itu sebenarnya talenta kita itu nggak hanya satu Tuhan kasih, asalkan kita mau belajar dari hal kecil. Bahkan Tabita bilang aku nggak punya apa-apa, aku punya tenaga doang, tapi Tuhan kasih hikmat sama dia. Di dalam dia ngasih tenaganya, dia bisa ngelihat tuh, belajar dari orang yang mungkin saat itu dia lagi bersih-bersih ya kan, kita nggak tahu lagi bersih-bersih, ternyata ada yang latihan untuk ibadah pemuda mungkin, kita nggak tahu. Terus dia perhatiin dan dia coba-coba, dan akhirnya ketika tepat waktunya Tuhan, dia bisa gitu untuk menjadi sang leader. Luar biasa ya teman-teman. Nah teman-teman kalau ngerasa gak punya talenta, gak boleh gitu dong. Tabita aja bisa gitu. Jadi kalian harus bisa juga. Nah teman-teman, untuk kita bisa mendapatkan talenta itu, kalau menurut aku itu pasti ada prosesnya. Itu benar yang dibilang sama Tabita, itu pasti ada prosesnya. Karena gak mungkin kan kita dari lahir terus kita gak belajar apa-apa, tiba-tiba kita bisa nyanyi, kita gak pernah denger musik, tiba-tiba kita bisa nyanyi gitu aja, terus kita punya talenta, itu gak mungkin banget gitu. Karena setiap orang yang bisa nyanyi pun, siapa ya yang terkenal banget ya? Pokoknya penyanyi internasional pun sekalipun, itu yang saat ini kita lihat, wah bagus banget ya suaranya, gila suaranya tinggi banget. Dia bisa kayak gitu ya, oh gila aku gak bisa tuh kayak gitu. Kayak gitu, itu pasti dia juga latihan. Kayak itu, gak bisa dia gak latihan tapi bisa nyampe suaranya tinggi kayak gitu. Gak bisa, jadi semuanya itu harus ada prosesnya. Dari kita dulu mungkin kecil kita sering disuka kasih dengar sama orang tua kita musik-musik ya kan, karena orang tua kita juga suka musik. Kita bisa dengar dari situ, oh ternyata kita suka, kita pelajari, makin kita dewasa, kita coba pegang-pegang petik-petik gitar gitu ya. Petik-petik gitar kayak mungkin Tabita gitu ya dulu waktu belajar gitar. Nah kayak gitu. Nah kita main gitar aja itu ada prosesnya. Gak mungkin kan kita gak pernah pegang gitar tiba-tiba pegang gitar, wih jago gitu kan, cing, gak mungkin. Jadi semua itu ada prosesnya ya kan. Nah untuk saat seperti sekarang nih, zaman-zaman apa ya, apalagi pandemi seperti ini, pasti banyak banget kita menggunakan sosial media ya kan teman-teman. Nah di keadaan seperti ini gimana sih, karena kan ini sosial media ini menjadi alat untuk kita mengekspresikan talenta kita gitu lewat aplikasi-aplikasi yang udah keluar lah sekarang ini. Kalau menurut Tabita gimana tuh? Kalau menurut aku di zaman corona ini kan ya, zaman corona, pandemik lah ya, zaman corona sedih banget. Iya pandemi corona ini banyak hal yang bisa dikerjakan kan. Misalnya sekarang tuh banyak banget waktu luangnya kan. Nah
tadi ngomong-ngomong soal talenta, sebenarnya talenta itu nggak hanya cuman menari, bernyanyi, terus apalagi main Banyak ya, musik, teman-teman. banyak kayak misalnya masak itu juga talenta, berjualan itu talenta, bikin cover-cover di YouTube juga talenta kayak Ya. gitu. Misalnya kontennya tentang apa namanya yang makeup itu tutorial. Ya tutorial Iya, makeup. tutorial make up itu kan talenta dan itu bisa berguna juga kan buat orang lain. Jadi talenta yang kita miliki itu selain kita kembalikan ke Tuhan, itu juga bisa untuk menolong sesama kayak gitu, membantu, berikan pengaruh bagi sesama kayak gitu. Kan kalau bikin tutorial kayak gitu, kita yang nggak tahu make up kalau ngeliat kayak gitu kan bisa tahu, bisa belajar kayak gitu. Banyak hal lain juga yang bisa dilakukan sebenarnya, bisa jadi berkat buat orang lain. Dan talenta itu nggak boleh dipendem aja loh. Ya itu pasti. Iya, kalau misalnya dipendem nanti dia bakalan bisa mati gitu, bahkan bisa hilang juga. Jadi harus benar-benar dipertanggungjawabkan gitu setiap apa yang Tuhan kasih kayak gitu. Nah, yang sering banget terjadi, kan tadi Tabita bilang talenta itu nggak bisa dipendem. Tapi, iya kak, aku sebenarnya bisa nyanyi, cuma aku nggak pede. Nah itu gimana? Nah itu permasalahan Ayo. tuh, permasalahan bagi saya gitu. Jadi kita juga mengalami hal itu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat nih, mungkin sering ya kayak maksudnya di Instagram pede atau kalaupun ibadah secara offline teman-teman lihat kita gitu ya bisa kayak pede banget di depan. Itu sebenarnya kita mengalami penyakit tidak pede Iya. Atau kan? Insecure ya, penuh penekanan ya, insecure. Teman-teman pernah pasti pernah sih. Pasti pernah. Mhm. Dan itu sebenarnya wajar, tapi yang nggak wajar itu hidup dalam ketidakpedean kayak gitu. Nah. Makanya aku ya bertobat. Nah makanya kita harus banyak-banyak bersyukur kayak gitu. Emang setiap orang tuh pasti punya kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Tapi bagaimana caranya agar kita bisa menutupi kekurangan kita itu dengan kelebihannya kayak gitu. Nggak ada cara lain untuk terus asah gitu apa yang kita punya gitu, kelebihannya apa kayak gitu. Terkadang aku juga nggak habis pikir ya. Teman-teman pernah nggak ngerasa kayak aku? Kadang orang yang maksudnya gimana ya? Mungkin talentanya bukan di situ, tapi dia ngelakuin hal itu. Kan kita dengar atau kita lihat tuh jadi lucu gitu ya. Kayak maksudnya, contohnya nih, dia talentanya menggambar, tapi dia tuh sukanya nyanyi. Terus dia suka cover, padahal kayak maksudnya bukannya mengejek atau gimana ya. Maksudnya kita lihat tuh biasanya banyak banget di sosial media yang kebanyakan malah jadinya hujatan gitu yang datang ke dia kayak gitu ya kan, hujatan kayak gitu. Nah tapi karena memang sosial media itu tempat ekspresi setiap orang ya, bebas mau ngapain aja, mau dihujat juga ya gimana gitu. Karena kan ya kita juga tahu ya, kita juga baca gitu netizen Indonesia ini agak pedas gitu ya. Tapi semoga kita nggak ikut-ikutan ya teman-teman. Kalau ikut-ikutan ya Tuhan Yesus, bertobat yuk sama-sama. Yuk. Kayak gitu. Nah hal kayak gitu terkadang mereka lebih memiliki kepedean gitu untuk mengeluarkan hal itu dibandingkan orang yang punya talenta. Nah aku mau tanya sama Tabita, gimana menurut pendapat Tabita? Ya nggak apa-apa. Ya maksudnya nggak usah dengerin kata orang lain kayak gitu ya, terus berkarya nih. Dia udah miliki dasar yang paling penting yaitu percaya diri kayak gitu. Nah kalau misalnya udah percaya diri, kalau misalnya skillnya kurang ya terus pelatihan gitu, karena dasarnya dia udah punya kan. Terus latihan, nanti lama-lama juga dia bisa sendiri. Emang gak langsung kayak sekelas kalau misalnya penyanyi gitu, nggak sekelas Raisa kayak gitu, tapi ya seenggaknya lebih better lah kayak gitu. Iya benar juga. Jadi teman-teman, contohnya nih, karena memang kehidupan sehari-hari ini kan kita banyak banget melakukan aktivitas. Nah tanpa kita sadari sebenarnya di aktivitas itu tuh terselip kita tuh melakukan talenta kita gitu ya. Contohnya mungkin berbicara itu punya talenta ya. Berbicara talenta. Nah talenta teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian suka bicara, diperbaiki. Jadi hal itu tuh bisa membawa hal positif untuk teman-teman sekitar dan juga bisa membawa kemuliaan untuk Tuhan, seperti itu. Dan ingat satu lagi, ini yang harus paling diingat adalah bahwa talenta itu milik Tuhan. Jadi ya sebenarnya Tuhan gak memaksa kan. Kalau misalnya contohnya kayak Tabita bisa main musik, kalau aku nyanyi,
kita Tuhan nggak memaksa kalau kita tuh harus nyanyi lagu rohani terus main musiknya rohani terus, nggak memaksa seperti itu. Boleh aja kita mau main musik mungkin lagu dunia nggak apa-apa gitu, tapi hal itu tuh kita lakukan untuk siapa kayak gitu. Nah ini sering banget terjadi di mungkin kalangan anak muda, apalagi yang pemuda Kristen ya. Kayak maksudnya ada hal-hal yang bilang nggak boleh nyanyiin lagu dunia. Nah itu sebenarnya Tuhan juga di Alkitab juga nggak melarang gitu, nggak ada tertulis janganlah kamu menyanyi lagu dunia, nggak ada. Tapi yang tertulis adalah janganlah kamu sama seperti dunia. Nah itu maksudnya seperti apa? Itu pasti teman-teman udah sering denger lah kayak gitu, udah sering banget dengar hal itu. Tapi di sini kita harus perlu tahu juga bahwa maksud di situ adalah ya kita kembali gitu. Ketika contohnya pekerjaan kita main band gitu, main band itu kan lagunya lagu-lagu dunia nih, ya kan? Nah di situ tuh ya kita kembali lagi, kita mau kasih itu untuk siapa gitu. Meskipun contohnya kalau misalnya kita punya band itu kan lagu-lagu dunia. Tapi ketika kita mainkan itu, tapi niat kita itu untuk kasih Tuhan, ya itu untuk kemuliaan Tuhan jatuhnya, kayak gitu. Jadi teman-teman jangan salah kaprah tentang hal itu. Itu bisa juga tuh kan kalau kita nyanyi lagu dunia nih, itu juga bisa menghibur gitu orang-orang dunia gitu, di luar dari kita gitu, kaum kita kayak gitu. Nah ya benar banget. Nah kalau tentang menyeimbangkan talenta nih di zaman yang sekarang, karena kan tadi tuh banyak banget tuh ekspresinya orang bisa mengeluarkan talenta gitu ya, dari nari, dari hal kayak buat lucu-lucuan. Kalau lucu-lucuan apa? Stand up comedy kayak gitu-gitu ya, atau mungkin main musik. Kebanyakan sih kalau misalnya sekarang tuh kalau nggak nyanyi pasti nari ya di TikTok ya. Maaf disensor. Nah di situ. Jadi kalau menurut Tabita gimana tuh untuk menyeimbangkan talenta yang kita punya? Karena kan kebanyakan ekspresif itu, jadi kita nggak sadar gitu apa sih yang kita keluarkan ini kayak bukan untuk Tuhan gitu. Jadi kayak untuk kesenangan pribadi aja gitu. Jadi untuk menyeimbangkan itu ya, menyeimbangkan. Ya udah harus seimbang. Yang gimana kalian bikin buat seru-seruan nih misalnya nih, ya kalian saat teduhnya juga harus sama kayak gitu. Masa iya kalian mau nyeimbangin mau nyenangin dunia gitu, nyenengin teman-teman tapi Tuhannya ditinggal kayak gitu. Jadi harus seimbang gimana ya saat teduh kalian sama ini apa namanya tadi, TikTok ya, sama bikin TikTok atau yang lainnya kayak gitu. Iya benar banget. Jangan lupa pokoknya di masa corona ini kan ya, sering banget kita yang namanya terlena gitu loh. Terlena bosen kayak gitu, paling cuman nge-scroll apa namanya, Instagram. Iya. Nge-scroll kayak gitu. Sebenarnya kan beritanya itu aja ya. Beritanya itu aja, kita ngeliat yang lain. Emang kita merasa terhibur sih gitu, tapi ya teman-teman jangan lupa juga gitu untuk nyenengin hatinya Tuhan juga gitu. Nah, untuk saat itu itulah bener banget ya, seperti itu teman-teman. Jadi emang dari kita seperti itu. Dan aku mau juga kasih tahu sama teman-teman, setiap proses yang kita lewati untuk menimbulkan talenta itu keluar dari dalam diri kita, itu prosesnya itu beda-beda ya. Mungkin Tabita tadi seperti itu gitu ya, mungkin teman-teman ada yang lain udah ngerasa nih talentanya sebenarnya udah ada dari kecil, maksudnya muncul itu tuh udah dari kecil, cuma bisa mengeluarkan secara ekspresif itu ternyata kita umurnya itu belasan tahun kayak gitu. Nah itu juga memang waktunya Tuhan kayak gitu. Mungkin ceritanya Tabita itu mengeluarkan talentanya seperti itu. Nah beda lagi dengan aku. Kalau aku memang untuk mengeluarkan talentaku di bernyanyi, nah itu tuh keluarnya itu saat aku pelayanan memang. Jadi di situ aku diasah untuk percaya dirinya itu di pelayanan. Awalnya memang di gereja, setelah itu di persekutuan ini kayak gitu. Dan biasanya itu emang aku entah kenapa ya, tapi aku lagi belajar sih, maksudnya lagu apapun yang ku bawa itu aku tetap pede karena emang entah ku bawa memang dari pelayanan gitu, aku lebih pede. Terkadang ya lebih pede tuh bawa lagu rohani kayak gitu. Kalau misalnya sebenarnya bisa nyanyi lagu dunia, cuma kalau misalnya untuk nyanyiin secara penuh gitu di depan orang banyak itu
kayak lebih nggak pede kayak gitu. Entah kenapa, apakah itu bawaan atau entahlah ya. Jadi teman-teman mungkin ya setiap kita itu punya prosesnya masing-masing. Jadi jangan bilang lagi aku nggak punya talenta, jangan bilang seperti itu, karena ya hal itu juga mendukakan hati Tuhan. Karena Tuhan juga udah kasih talenta sama teman-teman semuanya. Pasti nggak ada yang nggak punya talenta gitu. Jadi aku mau Tabita coba kasih teman-teman. Jadi teman-teman kalau ada yang merasa belum ketemu talentanya apa, yuk sama-sama kita cari kayak gitu, sama-sama kenalin dirinya masing-masing kayak gitu. Karena pasti semuanya juga Tuhan kasih kan. Yes. Oke? Iya teman-teman, dan jangan lupa mengucap syukur teman-teman. ya di dalam bersyukur itu penting banget. Jangan sampai kita itu mengeluarkan talenta kita di sosial media yang saat ini hanya untuk mengambil supaya dikenal orang, terus supaya mendapatkan uang, terus mengisi waktu luang seperti itu aja. Tapi memang bener-bener lah, karena memang kita udah tahu nih sekarang kalau talenta itu kita dapat dari Tuhan, ya sekarang kita kembalikan gitu sama Tuhan. Meskipun memang sebagai manusia kita pernah lah ya, bahkan lebih sering kita tuh kayak talenta kita tuh kita ya lebih sering kayak jatuhnya menyombongkan gitu. Lebih sering kita nggak sadar terkadang kalau kita itu udah sombong dengan talenta kita. Tapi di sini kita sama-sama belajar dan saling mengingatkan sama teman-teman semua untuk kita sama-sama kasih lagi sama Tuhan kayak gitu. Oke teman-teman. Nah itu tuh Put, kayak salah satu permasalahan kalau misalnya ada orang yang talentanya tuh udah jago banget kayak gitu, tinggi hati dia. Iya, tinggi hati. Nah itu seperti itu teman-teman. Nah untuk teman-teman yang udah punya talentanya yang udah up banget tuh, yang udah kalian udah asah, udah itu emang apa namanya ya, cobaannya itu untuk sombong atau apa. Nah karena itu teman-teman jangan lupa untuk selalu rendah hati kayak gitu, karena sebenarnya kita nggak apa ya, kita bukan siapa-siapa gitu tanpa Tuhan kayak gitu. Semuanya dari Tuhan dan untuk Tuhan gitu. Siapa kita gitu, kita kan cuman dikasih alat sebagai alatnya Tuhan kayak gitu, untuk kemuliaan nama Tuhan lagi. Jadi janganlah tinggi-tinggi hati kayak gitu. Dan kita pun sharing seperti ini itu memang benar-benar bukan karena kita menyombongkan talenta kita, tapi emang kita berbagi gitu, berbagi sama teman-teman. Kalau misalnya teman-teman kayak masih bergumul di talenta teman-teman kayak gitu, kayak ya seperti itulah. Nah kita juga ngerasain nih, itu kita berbagi cerita sama teman-teman. Jadi kita juga ya berharapnya teman-teman sekarang nggak mikirin lagi kalau kita tuh teman-teman tuh nggak punya talenta, tapi ya kita semuanya tuh punya talenta gitu. Kalau misalnya belum dapat ya kita cari gitu. Mungkin talenta itu unik yang nggak terlalu orang tahu gitu. Karena memang kalau dibilang talenta itu kebanyakan orang berpikir menyanyi, main musik, apalagi menari. Itu tuh hal tiga ini tuh yang paling umum banget kalau misalnya kita bicarain talenta. Tapi di sini Tuhan itu bilang talenta itu banyak kali kayak gitu. Jadi bukan hanya nari, nyanyi, dan main musik doang. Tapi talenta mungkin talenta teman-teman tuh hanya 5% orang di dunia yang punya, ya kan, kita nggak tahu gitu. Tapi tetap cari dan selalu bersyukur apapun yang Tuhan kasih sama teman-teman semuanya kayak gitu. Oke teman-teman, jadi jangan lupa untuk gali lagi tuh talenta setiap yang ada di dalam diri teman-teman gitu, karena kita semua unik. Yes. Oke, sekian dulu sharing dari kita. Nah, untuk teman-teman yang mungkin mau kita bahas tentang sesuatu, boleh juga mintanya di komen. Dan jangan lupa di subscribe juga, di like. Ya, oke teman-teman, sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. Bye bye. God bless you.